Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo guys, senang dapat menjumpai kalian kembali dalam acara Youth for Christ. Renungan kita pada hari ini berjudul Kaya dalam Kemurahan, yang didasarkan pada 2 Korintus pasal 8 ayat 1-7. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami, sungguh kami merasakan ada begitu banyak cinta dan kasih Tuhan yang selalu nyata, yang kami rasakan di dalam kehidupan kami bahkan sampai saat ini. Sehingga ya Bapa, ketika pada hari ini kami bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami pun dapat memiliki kekuatan di dalam menjalani setiap firman yang telah kami renungkan. Secara khusus ketika kami bersama-sama menggumulkan tentang kaya di dalam kemurahan. Hadir dan berbicara kepada setiap kami ya Allah, karena pada saat ini kami sudah siap untuk merenungkannya. Amin. Guys, yang menjadi pusat refleksi kita adalah 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang kedua, yang berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Saya, Pendeta Novia Abigail dari GKI Sutopo, akan menemani perenungan kita pada hari ini. Seringkali kita merasa belum mampu untuk menolong, karena merasa diri belum cukup kaya. Dan bahkan ketika dimintai bantuan, responnya selalu nanti dulu deh kalau sudah kaya. Padahal kaya dan merasa cukup itu relatif. Ada orang yang mudah tergerak hatinya saat dimintai bantuan, meskipun dalam perekonomian yang pas-pasan. Namun ada juga yang bergeming meski punya puluhan properti di mana-mana. Ketika surat kepada jemaat di Korintus ini ditulis pada tahun 53-54 Masehi, jemaat Yerusalem sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Tekanan dari para pemimpin Sanhedrin juga membuat mereka tak leluasa untuk bergerak. Dan agar pelayanan dapat tetap dijalankan, jemaat Yerusalem ini membutuhkan dukungan finansial. Dan Rasul Paulus pun mendorong jemaat-jemaat lain agar memiliki kepedulian. Dan jemaat di Korintus ini dikenal sebagai jemaat yang tidak kekurangan satu karunia apapun. Tetapi sayangnya mereka sempat lalai. Paulus kemudian mengajak jemaat Korintus untuk meneladani jemaat di Makedonia. Meskipun Makedonia saat itu berada dalam kondisi kekurangan, mereka kaya dalam kemurahan. Mereka peduli dan memberi dukungan kepada jemaat di Yerusalem. Youth, kemampuan dan kemauan adalah dua hal yang berbeda. Orang yang mampu belum tentu mau menolong. Dan kemauan untuk menolong didasari oleh kemurahan hati yang bersumber dari rasa syukur atas anugerah Tuhan. Maka marilah kita belajar untuk selalu bermurah hati, karena Allah sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kemurahan-Mu itulah yang senantiasa kami syukuri sebagai anugerah yang begitu besar. Sehingga ya Bapa, ketika kami menjalani kehidupan ini, mampukanlah kami agar kami juga dapat bermurah hati kepada orang lain. Bukan karena supaya kami dianggap baik, bukan karena kami memiliki begitu banyak kemampuan untuk membantu orang lain. Tetapi kami mau membantu sesama kami ya Tuhan, karena kami menyadari Engkau sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada kami. Sehingga kami mau membagikan murah hati itu juga kepada orang-orang di sekitar kami.
Dan biarlah orang-orang di sekitar kami pun dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera melalui kehadiran kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.